Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. 5 poin, 6 poin, 3 poin, 7 poin. Setiap kali Yuan mengayunkan pedangnya yang besar, seekor makhluk ajaib pasti akan mati, dan poinnya bertambah dengan sangat cepat, mirip dengan saat di kota Pang. Sementara itu, tetua sekte yang menyaksikan Yuan menghabisi para makhluk ajaib dengan mudah, langsung terkejut dan tak bisa berkata-kata. Siapa sih orang bodoh yang memberikan token ujian kepada prajurit roh tingkat 5? Siapapun dia pantas dihajar habis-habisan, dan aku akan jadi orang pertama yang sukarela untuk itu. Tetua sekte mengumpat dalam hati sambil menghitung poin yang telah diperoleh Yuan. 2 jam kemudian, Yuan berhasil mengumpulkan total 300 poin. Apakah senior itu memberiku petunjuk yang salah? Aku belum lihat satupun hewan ajaib tingkat prajurit roh sejak aku mulai memburu mereka. Yuan menghela nafas. Setelah berlarian tanpa tujuan selama 1 jam lagi, Yuan akhirnya bertemu dengan seekor binatang ajaib tingkat prajurit roh. Namun karena dia langsung membunuhnya sedetik kemudian, rasanya tidak ada bedanya dengan berburu binatang ajaib tingkat murid roh. Sialan, dia membunuh makhluk ajaib prajurit roh dalam 1 serangan. Dan dia bahkan membuatnya terlihat begitu mudah. Tetua sekte yang menyaksikan Yuan menangis dalam hati setelah melihat ini. Apa yang dilakukan orang seperti dia di kuil inti naga? Meskipun kita mungkin salah satu sekte teratas, ada tempat lain yang lebih kuat dari kita, seperti Istana Langit dan Bumi. Tentu dia akan lebih diuntungkan jika pergi ke tempat-tempat itu. Tetua sekte tidak mengerti maksud Yuan memilih sekte mereka padahal ada banyak pilihan yang jauh lebih baik di luar sana. Dan sekte-sekte itu tidak akan menolak seseorang yang sangat berbakat seperti dia bahkan dalam 1.000.000 tahun. Namun dia memutuskan untuk datang ke kuil inti naga, bahkan sampai bersusah payah mengikuti ujian murid. Sementara itu, Yuan terus membunuh makhluk-makhluk ajaib untuk mendapatkan poin tanpa memedulikan apapun. Setelah beberapa jam lagi, Yuan akhirnya berhasil mengumpulkan total 1.000 poin, menjadi peserta pertama yang mencapai 1.000 poin dalam beberapa dekade terakhir. Apalagi yang bisa diharapkan? Ini seperti melemparkan harimau ke kandang ayam. Tetua sekte yang mengamati Yuan bahkan tidak terkejut bahwa dia mendapatkan 1.000 poin, bahkan dia tidak mengharapkan kurang dari itu dari Yuan. Beberapa saat kemudian, tetua sekte yang mengawasi Yuan memutuskan untuk mendekatinya dan berkata, "Selamat anak muda, kau telah berhasil mengumpulkan 1.000 poin, menjadi orang pertama dalam 69 tahun yang mencapai prestasi ini." Tetua sekte mengucapkannya kepadanya. "Terima kasih, apakah sekarang saya bisa mendapatkan slip giok spesial?" tanya Yuan. Tentu saja, ini dia. Tetua sekte kemudian menyerahkan selembar kertas giok berwarna biru kepada Yuan. Lalu dia melanjutkan, gerbangnya ada di sebelah utara ke arah sana. Setelah Yuan meninggalkan tempat kejadian, tetua sekte duduk di lantai dengan ekspresi kelelahan di wajahnya. Aku belum pernah merasa selelah ini seumur hidupku, padahal aku bahkan belum melakukan sesuatu yang berarti. Namun aku lebih lelah secara mental daripada fisik. Jadi... Beberapa saat kemudian, Yuan sampai di gerbang menuju ujian selanjutnya. Namun dia tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia keluar dari game untuk berlatih meditasi sampai Yuro masuk ke kamarnya bawa makan malam. "Bagaimana hasil pemeriksaannya, kakak?" tanya Yuro sambil menyekat tubuhnya. "Apakah itu sulit?" "Sebenarnya cukup mudah, tapi aku baru mengikuti 2 ujian, jadi aku tidak bisa mengatakan apapun tentang ujian-ujian selanjutnya. Bahkan aku tidak tahu berapa banyak ujian lagi yang harus aku lalui sebelum menjadi murid," kata Yuan. "Begitukah? Mau ceritakan kepadaku?" "Tentu saja," kata Yuan lalu dia mulai menceritakan tentang ujian pertama dan kemudian ujian kedua. "Hahaha, kau membuatnya terdengar sangat mudah, tapi aku yakin sebenarnya sangat sulit bagi yang lain." Yuro kekeceh. Beberapa saat kemudian, setelah makan malam, Yuro kembali ke kamarnya sendiri, sementara Yuan kembali ke dunia kultivasi untuk melanjutkan ujian. Setelah memasuki gerbang ujian ketiga, Yuan mendapati dirinya di hadapan sebuah kolam yang sangat besar dengan air berwarna perak dan pohon perak di ujung kolam. Lebih jauh lagi, sudah ada lebih dari 100 orang yang menunggu di dekat kolam perak itu. "Apa ini?" Yuan mengangkat alisnya. "Selamat datang anak muda, kau telah berhasil mengumpulkan 1.000 poin, menjadi orang pertama dalam 69 tahun yang mencapai prestasi ini," ucap tetua sekte kepadanya. "Terima kasih, apakah sekarang saya bisa mendapatkan slip giok spesial?" tanya Yuan. Tentu saja, ini dia. Setelah Yuan meninggalkan tempat kejadian, tetua sekte duduk di lantai dengan ekspresi kelelahan di wajahnya. Aku belum pernah merasa selelah ini seumur hidupku, padahal aku bahkan belum melakukan sesuatu yang berarti.
namun aku lebih lelah secara mental daripada fisik. Jadi, beberapa saat kemudian, Yuan sampai di gerbang menuju ujian selanjutnya, namun dia tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia keluar dari game untuk berlatih meditasi sampai Yuro masuk ke kamarnya bawa makan malam. Bagaimana hasil pemeriksaannya, kakak? Tanya Yuro sambil menyekat tubuhnya. Apakah itu sulit? Sebenarnya cukup mudah. Tapi aku baru mengikuti 2 ujian, jadi aku tidak bisa mengatakan apapun tentang ujian-ujian selanjutnya. Bahkan aku tidak tahu berapa banyak ujian lagi yang harus aku lalui sebelum menjadi murid, kata Yuan. Begitukah? Mau ceritakan kepadaku? Tentu saja, kata Yuan lalu dia mulai menceritakan tentang ujian pertama dan kemudian ujian kedua. Hahaha, kau membuatnya terdengar sangat mudah, tapi aku yakin sebenarnya sangat sulit bagi yang lain. Yuro kekeceh. Beberapa saat kemudian, setelah makan malam, Yuro kembali ke kamarnya sendiri, sementara Yuan kembali ke dunia kultivasi untuk melanjutkan ujian. Setelah memasuki gerbang ujian ketiga, Yuan mendapati dirinya di hadapan sebuah kolam yang sangat besar dengan air berwarna perak dan pohon perak di ujung kolam. Lebih jauh lagi, sudah ada lebih dari 100 orang yang menunggu di dekat kolam perak itu. Apa ini? Yuan mengangkat alisnya. Selamat datang anak muda. Kau telah berhasil mengumpulkan 1000 poin, menjadi orang pertama dalam 69 tahun yang mencapai prestasi ini, ucap tetua sekte kepadanya. Terima kasih, apakah sekarang saya bisa mendapatkan slip giok spesial? Tanya Yuan. Tentu saja, ini dia. Setelah Yuan meninggalkan tempat kejadian, tetua sekte duduk di lantai dengan ekspresi kelelahan di wajahnya. Aku belum pernah merasa selelah ini seumur hidupku, padahal aku bahkan belum melakukan sesuatu yang berarti. Namun aku lebih lelah secara mental daripada fisik. Jadi, beberapa saat kemudian, Yuan sampai di gerbang menuju ujian selanjutnya. Namun dia tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia keluar dari game untuk berlatih meditasi sampai Yuro masuk ke kamarnya bawa makan malam. Bagaimana hasil pemeriksaannya, kakak? Tanya Yuro sambil menyekat tubuhnya. Apakah itu sulit? Sebenarnya cukup mudah, tapi aku baru mengikuti 2 ujian, jadi aku tidak bisa mengatakan apapun tentang ujian-ujian selanjutnya. Bahkan aku tidak tahu berapa banyak ujian lagi yang harus aku lalui sebelum menjadi murid, kata Yuan. Begitukah? Mau ceritakan kepadaku? Tentu saja, kata Yuan lalu dia mulai menceritakan tentang ujian pertama dan kemudian ujian kedua. Hahaha, kau membuatnya terdengar sangat mudah, tapi aku yakin sebenarnya sangat sulit bagi yang lain. Yuro kekeceh. Setelah beberapa saat, pemeriksaan selanjutnya dimulai. Segera setelah itu, seorang pemuda yang meninggalkan kesan yang sangat mendalam di mata Yuan langsung bertahan, sebab pemuda ini berbaju hampir 100 langkah, tapi belum mencapai pohon. Sepertinya Yuan tidak akan menemukan banyak halangan dalam ujian ini. Bolehlah ikut dalam ujian ini. Pemuda itu tiba-tiba mulai berteriak sambil mengangkat kakinya perlahan, tampak seolah-olah dia benar-benar kesulitan untuk melangkah lagi. Beberapa detik kemudian, pemuda itu terjatuh, tepat di atas air yang berkilauan tanpa tenggelam ke dalam air seperti yang diharapkan. 13 langkah. Gagal. Tetua sekte yang berdiri di samping kolam perak itu berkata setelah pemuda itu jatuh. Tetua sekte itu kemudian mengibaskan lengan bajunya, menggunakan energi spiritualnya untuk menarik peserta itu kembali ke tempat peserta lain berkumpul sebelum berkata dengan lantang, "Selanjutnya." Sesaat kemudian, seorang wanita muda melangkah maju dan membungkuk kepada tetua sekte sebelum berbalik dan menatap kolam perak dan pohon itu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia melangkah pertama kali ke dalam cairan perak dan menuju pohon perak. Air berwarna perak itu beriak setiap kali gadis muda itu melangkah. Beberapa saat kemudian, gadis muda itu mengambil langkahnya yang ke-19. Pada langkah ke-20, meskipun sedikit kesulitan, ia tetap berhasil melangkah ke-20 dan lulus ujian. Namun gadis muda itu tidak berhenti meskipun sudah lulus ujian dan terus memotivasi dirinya untuk melangkah beberapa langkah lagi. Pada akhirnya, gadis muda itu berhasil menyelesaikan 23 tahapan ujian. Kau telah lulus, kau boleh memasuki gerbang sekarang dan melanjutkan ke ujian terakhirmu. Tetua sekte berkata kepada gadis muda itu yang membungkuk kepadanya sebelum meninggalkan area ujian. Jadi hanya ada 1 ujian lagi setelah ini ya? Aku penasaran ujian seperti apa itu. Yuan merenung dalam hati sambil terus mengamati para peserta menghadapi ujian satu persatu. Sekitar setengah jam kemudian, seorang wanita muda dengan rambut hitam panjang dan sepasang mata tajam melangkah maju untuk menantang air perak itu. Namun tidak seperti peserta sebelumnya, wanita muda ini menarik perhatian setiap orang di sana dengan kecantikan dan aura dominan yang terpancar darinya. Akhirnya tiba giliran Primin. Aku penasaran berapa langkah lagi yang akan diambil oleh si jenius dari keluarga Min ini. Hahaha, tentu saja. Dia akan dengan mudah menempuh 50 langkah. Semoga beruntung, Primin.
Para peserta di sana berbicara dan bersorak untuknya, seolah-olah mereka sangat mengenal identitas wanita cantik ini, dan bahkan tetua sekte yang meramalkan ujian itu memberinya anggukan persetujuan. Beberapa saat kemudian, setelah suasana tenang dan para peserta diam, wanita muda yang dikenal sebagai Primin melangkah pertama kali ke dalam kolam perak. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Primin dengan mudah menempuh lebih dari 10 langkah tanpa usaha apapun, dan setiap gerakannya dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kesombongan. 11 langkah, 12 langkah, 13 langkah. Primin mengambil langkahnya ke-20 dengan mudah, sama seperti 10 langkah sebelumnya, tanpa berkeringat sedikit pun. Seperti yang diharapkan dari Primin, dia bahkan mungkin bisa mencapai 75 langkah dengan kecepatan ini. Para peserta lainnya sangat gembira untuk Primin, merasa seolah-olah mereka berada di posisinya. Beberapa saat kemudian, Primin mengambil langkah ke-30, melampaui setiap peserta yang telah mengikuti ujian ini hingga saat ini. Beberapa saat kemudian dia mengambil langkahnya ke-40. Namun setelah mengambil langkah ke-40, Primin tidak langsung melangkah lagi, melainkan berdiri diam sejenak untuk mengatur nafas. Hampir semenit kemudian, Primin akhirnya menantang kolam perak dengan langkahnya ke-41. Sebuah riakan besar muncul di kolam perak saat Primin mengambil langkahnya ke-41. Setelah langkah ke-41, Primin berhenti sejenak sebelum melangkah lagi, dan ia terus melakukan hal ini hingga mengambil langkahnya ke-47. Primin terengah-engah dengan keringat menetes di wajahnya saat ia mengambil langkahnya ke-48. Riak lain muncul di kolam perak setelah dia mengambil langkahnya ke-48. Setelah beristirahat selama 1 menit, Primin mencoba langkahnya ke-49. Primin tiba-tiba berteriak keras saat mengambil langkahnya ke-49, dan tanpa istirahat lagi, ia langsung menuju langkah ke-50. Seluruh kolam perak bergetar setelah Primin mengambil langkahnya ke-50. Primin ingin melangkah lebih jauh, namun akhirnya dia tahu bahwa tubuhnya tidak akan mampu menahan langkah selanjutnya, jadi dia berbalik dan kembali kepada tetua sekte. Selamat, Min Li dari keluarga Min, kau adalah orang pertama dalam 7 tahun yang telah menempuh 50 langkah untuk ujian ini. Tetua sekte mengucapkan selamat kepadanya atas kepulangannya. Terima kasih senior, Min Li mengangguk, namun dia tampak kecewa dengan hasilnya. Kau boleh melanjutkan ke ujian terakhir. Kemudian tetua sekte itu berkata kepadanya. Min Li mengangguk, lalu berjalan ke gerbang. Namun dia berhenti berjalan setelah sampai di depan gerbang dan berbalik menatap ke arah peserta lain dengan tatapan yang dalam, atau lebih tepatnya dia menatap sosok yang mengenakan topeng yugek hitam yang memancarkan aura yang misterius. Setelah menatap Yuan sejenak, dia berbalik dan melangkah masuk melalui gerbang, menghilang dari area pengujian. Setelah Min Li meninggalkan tempat kejadian, peserta lain kembali terhening dan tes berlanjut seperti biasa. Beberapa menit kemudian akhirnya tiba giliran Yuan dan dia melangkah maju. Kenapa dia pakai masker? Aneh. Para peserta bergumam sendiri setelah melihat penampilan Yuan. Namun ketika tetua sekte melihat Yuan, matanya terbelalak kaget seperti tetua sekte lainnya. Prajurit roh tingkat 5. Serunya dalam hati. Apa yang dilakukan seorang kultivator tingkat 5 alam prajurit roh di sini? Bahkan Min Li dari keluarga Min hanya berada di puncak alam murid roh. Tetua sekte sangat bingung dengan kehadiran Yuan yang tidak biasa dan luar biasa dalam ujian ini. Dan karena sebagian besar peserta lain di sana berada di antara alam murid roh tingkat ke-3 dan ke-7, mereka bahkan tidak dapat melihat basis kultivasi Yuan yang sebenarnya. Hanya untuk memastikan, aku hanya perlu berjalan ke pohon perak itu, bukan? Tanya Yuan kepada tetua sekte, membuyarkan lamunannya. Benar, asalkan kau bisa melangkah 20 langkah, kau akan lulus ujian ini. Yuan mengangguk, lalu melangkah masuk ke kolam perak. Hasil seperti apa yang akan dia dapatkan? Meskipun dia sudah berada di alam prajurit roh tingkat 5, ujian ini tidak memperhitungkan prestasi seseorang, melainkan hanya untuk bakat mentahnya. Tetua sekte mengamati Yuan dengan penuh minat dan rasa ingin tahu, bahkan sedikit bersemangat, bertanya-tanya hasil seperti apa yang akan dia tunjukkan kepada mereka. Sementara itu, Yuan baru saja mengambil langkah pertamanya ke dalam kolam perak. Rasanya seperti berjalan di atas kasur berisi air atau semacamnya. Pikir Yuan dalam hati saat kakinya menyentuh cairan perak yang menopang berat badannya. Setelah mengambil langkah pertamanya, Yuan mengambil langkah keduanya, lalu langkah ketiga, dan kemudian langkah keempat, hingga ia mengambil langkah ke-20. Siapakah pria itu? Dia mampu melangkah 20 langkah dengan mudah seperti Primin. Dia menutupi wajahnya agar kita tidak bisa tahu. Para peserta terkejut melihat seseorang yang bukan siapa-siapa dengan santai berjalan 20 langkah, seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Sementara itu, Yuan terus berjalan menuju pohon perak dengan ekspresi tenang di wajahnya di balik topeng.
21, 22, 23, 28, 29, 30. Setelah mengambil langkah ke-30, Yuan tidak berhenti dan terus mendekati pohon perak itu. Astaga, dia sudah mengambil langkah ke-35, dan dia melakukannya tanpa istirahat sekalipun. Mungkinkah pria ini adalah seorang jenius lain yang setara dengan Primin? Haha, aku ragu. Primin benar-benar jenius dalam kultivasi. Meskipun 15 langkah mungkin tampak sangat sedikit, sebenarnya perbedaannya sangat besar, seperti langit dan bumi. Aku berani bertaruh bahwa dia akan berhenti sebelum melangkah 40 langkah. Aku yakin dia paling banyak hanya akan sampai 45 langkah. Saat para peserta mulai bertaruh satu sama lain tentang hasilnya, Yuan terus berjalan menuju pohon perak. Beberapa saat kemudian, Yuan mencapai 45 anak tangga tanpa merasakan hambatan atau berkeringat. Setelah melangkah beberapa langkah lagi, Yuan mencapai 50 anak tangga, menyaingi pencapaian Primin. Ya ampun, pertama kita punya Primin yang menjadi orang pertama mencapai 50 langkah dalam 7 tahun terakhir. Sekarang kita punya pria misterius ini yang juga mencapai 50 langkah di hari yang sama. Dua orang mencapai 50 langkah dalam waktu yang begitu dekatan. Ini belum pernah terjadi. Namun saat para peserta di sana gemetar karena kegembiraan, Yuan terus bergerak maju. Dia masih terus berjalan. 51, 52, 53, 54, 55. Kolam perak itu bergetar saat Yuan melangkah ke-60 kalinya. Aku masih tidak merasakan perubahan apapun. Apakah ada yang salah? Yuan mengangkat alisnya ketika tidak terjadi apa-apa setelah melangkah 60 langkah sementara peserta lain mulai kesulitan jauh lebih cepat. Namun karena dia tidak merasakan apa-apa, Yuan terus berjalan. Beberapa saat kemudian, dia mengambil langkah ke-75 mengejutkan para peserta dan tetua sekte. 75 langkah, dia berhasil mengambil 75 langkah. Pria ini benar-benar jenius. Para peserta menatap Yuan dengan ekspresi tercengang. 1000 tahun, sudah lebih dari 1000 tahun sejak seseorang mengambil 75 langkah di kolam evaluasi. Tetua sekte bergumam dengan suara linglung. Namun, Yuan belum menyerah karena dia masih tidak merasakan perlawanan atau tantangan dari kolam perak itu. Seolah-olah kolam perak itu sengaja bersikap lunak padanya, dan setelah mengambil langkah ke-75, dia terus bergerak menuju pohon perak itu hingga ke ujung. Dia mengincar pohon perak, dia mungkin benar-benar berhasil. 75 langkah saja sudah cukup mengesankan. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melangkah 100 langkah dan mencapai pohon perak yang hanya pernah dicapai oleh satu orang dalam sejarah, yaitu pendiri kuil inti naga? Dia hanya punya 25 langkah lagi untuk mencapai pohon perak, tetapi setiap langkah akan terasa seperti dia terus mencoba melompati lautan luas, dan itu akan semakin sulit seiring dia semakin dekat dengan pohon itu. Aku berani bertaruh bahwa dia tidak akan mampu melewati 90 anak tangga. Aku yakin dia paling banyak hanya akan sampai 80 langkah. Aku bertaruh 50 koin emas bahwa dia akan berhasil melewati 90 anak tangga. Aku bertaruh 10 koin emas bahwa dia akan benar-benar sampai ke pohon. Saat para peserta memulai sesi perjudian lain tentang apakah hasilnya akan sesuai harapan, Yuan terus mendekati pohon perak dengan langkah lambat namun tenang, masih tanpa merasakan tekanan sama sekali. Ini mungkin ujian termudah dalam ujian ini, pikir Yuan dalam hati saat melangkahkan kakinya ke 90. 90 langkah. Dia hanya butuh 10 langkah lagi sebelum menjadi orang kedua dalam sejarah yang mencapai pohon perak. Semua orang di sana menyaksikan dengan perasaan gugup yang mencekam, merasa seolah-olah mereka berada di posisi Yuan. 91 langkah, 92 langkah, 93 langkah. Setiap langkah Yuan setelah langkah ke-90 akan menyebabkan seluruh tempat bergetar, dan pada langkah ke-95, pohon perak di ujung kolam mulai bersinar terang. Apa yang terjadi? Tetua sekte itu mundur beberapa langkah karena terkejut, tatapannya penuh dengan rasa tidak percaya. Namun Yuan mengabaikan pohon yang bersinar itu dan terus berjalan. 96 langkah, 97 langkah, 98 langkah. Pada langkah ke-98 Yuan,
pohon perak itu mulai kerak dengan cahaya keemasan samar yang keluar dari dalam retakan tersebut. Setelah Yuan mengambil langkah ke-99, retakan itu semakin membesar dan seluruh pohon dipenuhi dengan retakan itu. Langkah terakhir, Bumam Yuan sambil melangkahkan kakinya ke 100, meninggalkan air perak dan melangkah ke daratan di mana pohon perak itu berada. Saat Yuan menyelesaikan 100 langkahnya, pohon perak itu tiba-tiba meledak menjadi pohon emas, membuat semua orang di ruang uji kebingungan. Hah, dia benar-benar berhasil. Dia benar-benar berhasil melangkah 100 langkah dan mencapai pohon perak. Para tetua sekte yang menyaksikan ujian dari jauh semuanya terkejut dan tak bisa berkata melihat penampilan Yuan yang sempurna. Lalu apa yang terjadi pada pohon perak itu? Mengapa berubah menjadi emas? Ini tidak pernah terjadi, bahkan ketika pendirinya mencapai 100 langkah, tidak seperti ini yang tercatat. Lupakan pohon itu, kita punya jenius lain yang menyaingi pendiri kita dalam hal bakat. Kita harus segera memberitahukan hal ini kepada ketua sekte dan tetua agung. Kita tidak boleh membiarkan bakat seperti itu lepas dari genggaman kita. Para tetua sekte kemudian bergegas keluar untuk mencari pemimpin sekte dan tetua agung. Sementara itu, kembali ke ruang ujian. Setelah menyeberangi kolam perak dan mencapai pohon perak yang tiba-tiba berubah menjadi pohon emas, Yuan dengan tenang berjalan kembali ke peserta lain sebelum menghampiri tetua sekte. Aku hanya perlu mengambil 75 langkah untuk menerima slip yagap itu kan? Tanya Yuan kepada tetua sekte, bahkan tidak peduli dengan pencapaiannya sebanyak 100 langkah yang menempatkannya pada level yang sama dengan pendiri mereka. Tetua sekte itu hampir lupa berbicara setelah mengalami peristiwa mengejutkan ini. Setelah panik beberapa saat, tetua sekte akhirnya berhasil mengambil selembar kertas giok berwarna putih dan menyerahkannya kepada Yuan dengan tangan gemetar. Ini dia. Tetua sekte menundukkan badannya dan menawarkan gulungan giok khusus itu kepada Yuan, bertindak hampir seperti seorang pelayan di hadapan tuannya. Terima kasih. Yuan menerima slip giok berwarna putih itu sebelum melemparkannya ke dalam cincin ruangnya bersama dengan slip giok khusus lainnya. Setelah menyimpan slip giok berwarna putih itu, Yuan berbalik ke arah gerbang dan mulai berjalan menuju ke sana. Tunggu sebentar. Kau mau pergi kemana? Tetua sekte tiba-tiba menghentikannya. Hah? Bukankah aku lulus ujian ini? Yuan menjawab dengan suara tercengang. Karena dia lulus ujian ini, dia jelas akan mengikuti ujian selanjutnya. Kau akan mengikuti ujian selanjutnya? Itu tidak perlu. Tetua sekte menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Kau adalah satu-satunya orang selain pendiri kuil inti naga yang telah mencapai 100 langkah di tempat ini. Artinya bakatmu menyaingi pendiri kami. Tidak ada lagi kebutuhan bagimu untuk berpartisipasi dalam ujian selanjutnya, karena kau akan diterima di sekte ini terlepas dari hasilnya. Aku tidak perlu mengikuti ujian selanjutnya. Yuan mengangkat alisnya. Bagaimana lagi dia bisa mendapatkan slip giok khusus terakhir dan memasuki kuil naga? Setelah hening sejenak, Yuan berkata, meskipun aku lulus sekarang, aku tetap ingin berpartisipasi dalam ujian akhir. Lagi pula, aku sudah sampai sejauh ini, rasanya tidak enak jika aku berhenti di sini tanpa menyelesaikannya. Apalagi, aku melakukan ini terutama untuk pengalaman, dan aku tidak ingin kehilangan perasaan itu. Melakukan ini demi pengalaman. Tetua sekte menatap Yuan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Namun setelah berpikir sejenak, dia menemukan makna dalam kata-kata Yuan. Lagi pula, tidak ada seorang pun di alam prajurit roh tingkat 5 yang akan dengan sengaja membuang waktu mereka di tempat ini, kecuali mereka melakukannya untuk tujuan lain. Mungkin dia seorang tuan muda dari keluarga yang sangat berpengaruh, yang sedang dalam perjalanan untuk pelatihan. Itu masuk akal, mengapa dia harus menyembunyikan identitasnya dan mengapa dia berpartisipasi dalam ujian murid ini. Tetua sekte berpikir dalam hati. Jika kau bersikeras melanjutkan ujian, silahkan. Aku tidak akan menghentikanmu jika itu yang benar-benar kau inginkan. Ingatlah bahwa apapun hasilnya, kau tetap memenuhi syarat untuk menjadi murid di kuil inti naga kami. Tetua sekte mengingatkan Yuan sebelum melepaskannya. Terima kasih. Yuan mengangguk dan tak lama kemudian ia melanjutkan ke tes selanjutnya. Sementara itu, di suatu tempat di dalam kuil inti naga, ketua sekte dan para tetua agung berkumpul di ruang penonton, tempat para tetua sekte lainnya menyaksikan ujian murid. Apakah kalian yakin bahwa seseorang dari ujian berhasil menyeberangi kolam evaluasi dan mencapai 100 langkah, bahkan membuat pohon perak berubah menjadi emas?
pemimpin sekte kuil esensi naga, Long Yijun, bertanya kepada para tetua sekte di sana dengan ekspresi serius di wajahnya. Lihat sendiri ketua sekte, pohon emas itu. Para tetua sekte menunjuk ke harta karun yang memproyeksikan area untuk ujian ketiga, dan terlihat jelas sebuah pohon emas dalam proyeksi tersebut. Long Yijun terdiam dan mulai berpikir dengan kerutan dalam di wajahnya. Peserta ini, siapa namanya? Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan jenggot pendek tiba-tiba bertanya. Para tetua sekte menoleh ke arah tetua agung yang baru saja berbicara, dan salah seorang dari mereka berkata, dia menyebut dirinya Yuan, tetapi kami tidak yakin apakah itu nama keluarganya atau nama depannya. Selain itu, dia sudah berada di alam prajurit roh tingkat 5. Hah? Namanya Yuan, dan dia adalah prajurit roh tingkat 5. Lelaki tua itu menatap para tetua sekte dengan wajah bingung. Ada apa tetua X1? Long Yijun memperhatikan reaksi anehnya dan bertanya kepadanya. Setelah hening sejenak, tetua X1 tiba-tiba tertawa terbahak-bahak selama 1 menit penuh sebelum berkata, tidak perlu menyelidiki orang ini, aku mengenalnya. Apa? Kau kenal pria ini? Semua orang di ruangan itu menatapnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tetua X1 mengangguk dan berkata, iya, dia adalah teman murid inti X1, cucuku. Dia mengirimiku pesan belum lama ini tentang seseorang yang sangat berbakat bernama Yuan yang mungkin akan mengunjungi kuil inti naga kita di masa depan dan meminta agar dia diperlakukan dengan baik. Teman murid inti X1. Para tetua sakte tidak tahu harus tertawa atau menangis setelah mendengar berita ini, karena mereka telah menghabiskan sepanjang hari memeras otak mencari tahu identitas Yuan dan apakah dia seorang mata-mata atau tidak, hanya untuk mengetahui bahwa dia memiliki hubungan dengan keluarga X1. Sekarang kita sudah mengetahui identitas jenius kultivasi ini. Apa yang harus kita lakukan, ketua sekte? Salah seorang tetua sekte bertanya kepadanya. Bagaimana menurutmu, X1? Long Yijun menoleh untuk meminta nasihat. Karena secara teknis dia milikmu, apa yang ingin kau lakukan dengannya? X1 mengangguk serayap. Bagaimana aku bisa tahu? Aku bahkan tidak tahu niatnya datang ke sini. Kita bisa memutuskan kemana pergi setelah aku sedikit berbicara dengan pemuda ini. Lalu dia melanjutkan. Sementara itu, Anda harus bersiap untuk membuka kuil naga pemimpin sekte. Aku memiliki firasat baik bahwa pemuda ini akan mendapatkan slip giok khusus terakhir dari ujian akhir dan mengumpulkannya semua, menjadi orang pertama yang melakukannya dalam 10.000 tahun. Kuil naga ya? Sudah lama sekali sejak seseorang memenuhi syarat untuk memasuki tempat itu. Long Yijun tersenyum, lalu dia melanjutkan. Bahkan jika pemuda ini tidak berhasil mendapatkan gulungan giok khusus terakhir, aku tetap akan membiarkannya memasuki kuil naga. Karena kemungkinan besar itulah yang diinginkan pendiri kita jika dia masih hidup hari ini. Setelah hening sejenak, Long Yijun tiba-tiba berkata, meskipun ini mungkin hampir mustahil dan tugas yang sangat sulit untuk dicapai, aku ingin segala sesuatu yang berkaitan dengan pemuda bernama Yuan dirahasiakan dari publik. Aku tidak ingin sekte lain mengetahui keberadaannya untuk saat ini, tetapi ketika mereka mengetahuinya, itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan bagi mereka. Kejutan menyenangkan? Apakah Anda berpikir untuk membiarkannya berpartisipasi dalam alam mistik bulan depan? X1 menatap Long Yijun dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia hanya akan menjadi murid selama 1 bulan saat itu, sementara murid-murid lain yang berpartisipasi semuanya adalah murid inti. Saya tidak bisa membayangkan para murid inti akan sangat senang dengan seseorang yang baru bergabung dengan sekte baru-baru ini tiba-tiba mengambil salah satu tempat mereka ketika mereka bekerja keras untuk mendapatkan tempat dan hanya ada sedikit tempat yang tersedia yang membuat situasi ini semakin sensitif. Lalu kenapa kalau murid inti tidak senang? Kalau mereka tidak senang, silakan saja coba mencapai 100 langkah di kolom evaluasi. Bahkan jika mereka mengeluh, dunia kultivasi lebih menyukai mereka yang berbakat, jadi mereka tidak berhak mengeluh kecuali mereka lebih berbakat darinya. Long Yijun berbicara dengan suara tegas. Para tetua sekte di ruangan itu saling bertukar pandangan. Meskipun mereka tidak menolak jika seseorang yang berbakat seperti Yuan mengambil salah satu tempat di alam mistik, mereka tidak tahu apakah mereka harus atau tidak memberitahu murid-murid mereka tentang hal ini, karena murid-murid mereka juga adalah murid inti yang berusaha mendapatkan tempat di alam mistik. Long Yijun memperhatikan ekspresi bingung di wajah para tetua sekte, dan dia berkata, meskipun mereka murid kalian, sebaiknya jangan beritahu mereka untuk saat ini, karena itu mungkin akan berdampak negatif pada kultivasi mereka.
Sekte Inti Naga hanya diberi 3 slot untuk alam mistik, dan dengan Yuan mengambil salah satu slot tersebut, hanya 2 murid inti lainnya yang akan berpartisipasi di alam mistik. Meskipun begitu, kalian bisa memberitahu mereka bahwa kita telah memberikan salah satu slot kepada seorang murid, hanya saja jangan sebutkan identitasnya. Baik Ketua Sekte, para tetua sekte mengiyakan perintahnya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana jenius kultivasi ini akan beraksi dalam ujian terakhir. Akankah dia terus mengejutkan kita, atau justru sebaliknya? Long Yijun dan para tetua sekte lainnya kemudian menyaksikan Yuan. Bersama harta karun tersebut, sementara itu Yuan baru saja melewati gerbang dan memasuki area untuk ujian terakhir. Itu adalah ruangan besar tetapi kosong, dengan sebuah lempengan batu tinggi yang terletak beberapa meter di tengah ruangan. Lempengan batu itu mirip dengan lempengan batu yang pernah dilihatnya di sekte pedang terbang yang digunakan untuk memberi peringkat kepada para murid. Tetapi tidak ada nama di lempengan ini, hanya simbol-simbol rumit yang agak mirip kata-kata. Selamat atas keberhasilanmu melewati 3 ujian sebelumnya dan mencapai ujian akhir. Seorang wanita muda berwajah sangat cantik yang telah menunggu di ruangan itu berkata kepada Yuan setelah menyadari kehadirannya. Ini ujian terakhir, di mana peserta lainnya? Tanya Yuan ketika dia tidak melihat siapapun di sana. Ujian akhir agak istimewa dan membutuhkan ketenangan dan konsentrasi penuh, jadi setiap orang akan memiliki ruangan masing-masing untuk sisa ujian, kata wanita muda itu. Nama saya Xue Gie dan saya akan mengawasi ujian ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan bagaimana ujian ini bekerja dan apa yang perlu Anda lakukan agar lulus. Xue Gie kemudian menunjuk ke arah lempengan batu tinggi itu dan berkata, lempengan batu itu berisi banyak teknik kultivasi dari kuil inti naga kita, dan tujuanmu adalah mempelajarinya dan mencoba memahami teknik kultivasi apapun yang ditunjukkannya kepadamu. Adapun teknik yang ditunjukkannya kepadamu, itu akan berubah tergantung pada hasil ujianmu sebelumnya. Oleh karena itu, semakin baik hasil ujianmu sebelumnya, semakin kuat dan unik teknik kultivasi yang akan ditunjukkan lempengan batu itu kepadamu. Sedangkan untuk syarat lulus ujian ini, Anda perlu memahami setidaknya 10% dari teknik kultivasi. Apakah Anda punya pertanyaan? Xue Gie mengakhiri kalimatnya dengan pertanyaan. Aku harus memahami 10% agar bisa lulus, ya? Bagaimana dengan slip giok khusus itu? Seberapa banyak teknik kultivasi yang harus kupahami agar bisa mendapatkan slip giok khusus itu? Tanya Yuan. Slip giok khusus itu? Xue Gie mengangkat alisnya. Ini pertama kalinya dia ditanya tentang slip giok khusus itu sejak dia pertama kali mengawasi peserta dan sudah 2 tahun berlalu sejak saat itu.